Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agijo. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah mobil yang mungkin beberapa waktu lalu itu cukup viral, itu Etios Liva, atau yang sebenarnya namanya tuh Toyota Eco. Cuma nggak tahu kenapa sebutannya Etios Liva, jadi kita anggap generalisasi aja ya Etios Liva. Nah, mungkin banyak kontroversi di mobil ini. Salah satu yang membuat mobil ini termasuk booming, yaitu menurut saya kan harganya cukup terjangkau, jadi sekitar 33 atau 36 juta ya, kalau saya salah mau dikoreksi. Mobil ini ada sekitar segitu, tapi dapat kilometer dan tahun yang cukup muda dan kilometer yang cukup rendah. Nah, mungkin banyak tanggapan positif, banyak tanggapan negatif, tapi menurut saya ada kesan positif di mobil ini, yaitu yang pertama, menurut saya mesinnya cukup responsif, karena untuk mobil bodi sekecil ini itu mesinnya 1500 cc. Lalu yang kedua, itu menurut saya peredaman kabinnya cukup baik, karena saya ngerasain sendiri, walaupun ini sudah diganti brand yang profilnya lebih tipis, tapi saya ngerasa kekedabannya cukup oke, suara luar gak gitu masuk. Dan yang ketiga, saya ngerasa setirnya itu cukup berat. Jadi buat saya setir yang berat itu menurut saya cukup oke, karena di jalan lurus, jalan yang agak jauh sedikit itu cukup stabil. Menurut saya sih seperti itu. Menurut kalian gimana? Silakan komen di bawah. Nah, menjawab tantangan dan pemesanan dari Om Ridwan, bahwa Om Ridwan pengen mengubah interior mobil ini supaya nggak kelihatan kayak taksi. Makanya interiornya dirubah warnanya, dan beberapa kita coloring, beberapa kita trimming, dan kita menambahkan ornamen wood panel di dalam mobil ini. Nah, seperti apa proses before-nya dan juga proses pengerjaannya, kalian bisa lihat video di sini.
Nah, saya akan membahas sedikit tentang interiornya. Saya akan memulai dari jok mobilnya dulu. Jadi, jok mobil ini banyak Om Ridwan datangin sendiri dari Ferrari Cibubur. Itu menggunakan joknya expander. Jadi, jok expander itu memang sudah terbukti empuk ya. Dan juga bentuknya elegan karena membulat gitu lutu. Terus lalu juga material yang digunakan di mobil ini adalah Vision Levante, yaitu produk terbaru dari Vision, di mana bahan ini mewah, adem, dan juga empuk. Dan juga bahan Vision Levante ini warnanya juga cakep di warna Sabia ini ya. Warnanya beige, kelihatan cerah, kelihatan mewah kayak gitu. Nah, untuk jok ini kita menggunakan aliran yaitu elegan. Jadi model jok ini kita bikin kerut dengan model elegan seperti ini. Kita sebutnya di bengkel sih, kita di jok nyebutnya, anak-anak sih nyebutnya kerut matahari. Jadi joknya kita tengah ini ada satu list garis di sini, dan samping-sampingnya dia ada kerut. Dan juga untuk menambahkan aksen di jok ini kita menggunakan double stitching di sini. Jadi itu selain untuk memperkuat joknya juga membuat jok ini jadi terlihat lebih manis dan lebih mewah. Nah, untuk dudukannya juga sama. Dan ini jok ini menggunakan sistem paten ya. Jadi jok depan udah nggak pocong lagi dan dibungkus dengan sistem paten. Lalu juga di bagian joknya itu kita ada penambahan armrest. Jadi armrest ini adalah armrest custom di mana bisa dirubah ketinggiannya menggunakan roller yang ada di bawah, dan kita retrim juga menggunakan Vision Levante. Nah, selain itu juga di interior ini kita ada beberapa yang kita retrim, ada beberapa yang kita coloring. Jadi untuk dashboard depan ini kita coloring menggunakan warna beige atau sabia, kita samakan dengan warna kulitnya, dan itu kita coloring semua di sini ya. Kenapa kita coloring? Karena bagian ini adalah bagian vital, karena seringkali untuk nyelip-nyelip part-part daripada yang kecil-kecil ini kalau dikulitin otomatis nggak bakal bisa sempurna, karena mungkin bisa mengganggu fungsi-fungsinya. Seperti laci ini kalau di trimming otomatis jadi seret ya. Nah, lalu tempat-tempat AC ini, lalu tombol-tombol AC, tombol-tombol kecil-kecil ini ya. Jadi kita putuskan untuk kita coloring. Lalu juga di bagian ininya juga kita ganti kulit ya, menggunakan Vision Levante hitam. Ini juga kita coloring menggunakan warna beige atau sabia. Dan yang di atas ini, karena kita rasa di atas ini kayaknya kok kurang cocok, karena aslinya itu warnanya, aslinya itu seratnya kayak serat kulit aneh gitu ya. Jadi kita ganti, kita retrim ulang menggunakan Vision Levante hitam, dan kita kasih aksen jahitan di sini. Dan ini benar-benar jadi soft touch, enak banget dipegang ya. Nah, untuk itu juga pintunya kita juga retrim. Jadi pintunya ini kita retrim. Kenapa kita retrim? Karena kita pengen bikin soft touch, dan juga kita rasa dengan retrim juga nggak bakal mengganggu fungsionalitasnya. Untuk bagian pintu kita kasih aksen jahitan double stitch, lalu juga bagian armrestnya kita kasih warna hitam, jadi ada kombinasi dua warna. Di bagian speakernya kita juga kasih warna hitam, dan juga bagian pintu ini handle-handlenya kita kasih wood panel. Jadi wood panelnya itu dengan motif coklat tua, dan kita finishing dengan warna dengan kekilapan yang doff, jadi nggak gloss tapi doff ya, supaya kesannya kayak ala-ala Fortuner gitu menurut saya. Nah, juga ini untuk pintu sebelah kiri juga kita bisa lihat bahwa di power window-nya kita ngerasa kurang sek karena kayak ada kotaan gitu yang ada di atas, tapi kita sudah rubahin jadi di bawah, jadi kelihatan rapi, menyatu dengan door trimnya juga. Nah, untuk setirnya ini Om Ridwan juga bawa sendiri ya, cuma kita aplikasi pemasangan, nyambung-nyambungin kabel, dan juga ngeretrim setirnya. Setirnya ini karena seratnya kulit, jadi saya rasa mungkin Om Ridwan juga pasain ke kita, tapi kita bikin ya lebih nyaman lah. Jadi kita kasih serat napa, lalu kita kasih jahitan ini sih, kasih jahitan benang beige, dan juga bagian klakson kita retrim juga supaya empuk, kalau dipencet ini empuk ya. Dan juga untuk bagian samping ini sebelumnya kan warnanya abu-abu, saya rasa kayaknya nggak nyambung dengan interiornya. Kalau misal beige dengan abu-abu itu kayaknya nabrak dan nggak cocok, jadi kita ganti dengan wood panel warna coklat tua, dan juga kita finishing dengan gloss. Dan juga ini bagian atas kita plafon ini kita retrim juga menggunakan Vision Levante hitam, supaya
kesan-kesan sporty. Jadi ya kesan-kesan mewahnya, sportinya tuh ada di atas ini itu. Dan juga itu yang bagian belakang ya, kita langsung cek ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang pintunya juga kita retrim ulang ya supaya empuk, dan juga di bagian handle-nya ini kita kasih printing dengan wood panel warna coklat tua dan kita finishing dengan doff. Dan juga di bagian belakang itu kita bisa menemui ada kantong yang sesuai ke expander ya. Jadi kantongnya itu ada dua layer, bawah dan atas. Yang atas ada kecil-kecil dua dan yang bawah gede. Dan juga ini material juga sama Levante, dan kita menggunakan sistem paten kerut matahari juga kayak jok depan. Yang di jok belakang ini kita ngerasa juga modelnya sama kayak jok depan lah, kayak gitu. Untuk bagian power window juga kita taruh di bawah door trim supaya kelihatan rapi. Nah, itu aja bosku. Lalu setelah tadi kita bahas ke interior, ini ada beberapa part. Jadi yang pemberitahuan minta kita pasangin seperti spion elektrik, lalu krom-kroman itu kita juga pasangin di grill, dan juga di list pintu kita pasangin juga. Nah, ini juga satu hal yang kita pasangin dari AG jok juga, itu kita pasangin peredam di bagian kap mesin ya. Nggak cuma kap mesin. Nah, ini kita peredam menggunakan material butil dan juga butil yang ada aluminiumnya. Jadi selain meredam suara, getaran, dan juga meredam panas. Lalu juga selain di bagian kap mesin ini, kita juga tambah peredam di sini. Jadi peredam itu ibarat rasa cinta ya. Jadi nggak bisa dilihat tapi bisa dirasain. Jadi kalau kalian lihat itu mungkin cuma kelihatan di kap mesin aja. Kalau di sini itu nanti kalau udah dipasang lampu semua, by the way ini lampu belum pasang karena belum jadi ya. Jadi mungkin setelah jadi kita pasangin. Terus ini juga di bagian rumah roda kita juga peredam. Jadi suaranya bakalan beda ya kalau lihat dari sini. Jadi kita bisa ngerasain kekedaban di mobil tapi kita nggak bisa lihat. Lalu di bagian pintu juga, ini kalian bisa lihat, ini kita peredam juga 4 pintu supaya suara luar itu bisa masuk kayak gitu. Nah, selain itu juga mobil ini setelah kita rombak semua, kita restorasi interiornya, setelah selesai kita juga bersihin interiornya di Suave. Nah, ada Instagramnya Suave juga, nanti lihat di link deskripsi. Oke, gitu bosku, kesimpulannya sebenarnya kalau dilihat mobil ini memang ada plus ada minusnya, tapi mungkin hal-hal minus yang di interior itu, atau mungkin kayak peredam gitu, atau interior ini kan sebenarnya kalau bisa dibilang pada awalnya itu agak berminyak, lalu juga warnanya abu-abu, dimana mungkin menurut saya itu kurang mewah ya. Jadi bisa dirubah, bisa direstorasi supaya menjadi lebih bagus lagi. Karena sebenarnya kalau dibilang interiornya bisa dibangun supaya interior itu jadi mewah, bisa custom sesuai mau kalian gitu. Apalagi nanti kalau misal sudah di custom juga sama aja, kalian juga menghargai kerja keras kalian. Lalu juga bikin keluarga itu bisa nyaman di dalam mobil. Lalu juga kalau misal kalian udah custom interior juga, itu ada tamu juga nggak malu-maluin, ada temen juga nggak malu-maluin, kita bisa banggain mobil kita di depan relasi-relasi kita, di depan teman-teman kita, kayak gitu. Nah, apalagi mobil ini kan juga dibeli otomatis dengan kerja keras ya, dengan kerja keras dan pencapaian itu wajib kita hargai. Gitu. Nah, sekian ya, jadi kesimpulannya itu, jadi jangan takut kalau beli mobil ini karena bisa ditingkatkan performa terutama dari segi interior dan peredamannya. Oke, itu aja bosku, semoga sukses selalu. Mungkin kalau kalian ada pengen sharing-sharing tentang mobil ini, atau mungkin bangun tentang konten-konten bangun mobil, ya kalian bisa komen di bawah. Oke, thank you bosku. Sampai ketemu lagi.